Hello everyone, welcome back again to Serifki channel. Hari ini kita ingin mempelajari tentang prosedur penataan surat dokumen atau tentang kearsipan. Di dalam prosedur penataan surat atau dokumen ini, bagi suatu instansi atau perusahaan menata dokumen kantor secara baik dan benar adalah hal yang sangat penting demi kelancaran kegiatan instansi atau perusahaan tersebut. Untuk itu, sudah hal yang wajib bagi suatu instansi untuk memiliki sistem pengelolaan penataan dokumen kantor yang baik dan benar. Dengan menerapkan sistem penataan dokumen yang baik dan benar ini, maka berbagai pekerjaan pun dapat dikelola dengan lebih baik, lebih efektif juga, lebih efisien. Untuk memahami sistem penataan dokumen kantor ini, kita harus mengetahui beberapa jenis pengertian dari sistem-sistem yang akan sering digunakan di dalam instansi, perusahaan, ataupun kantor. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah penataan dokumen dengan sistem nomor. Apa itu penataan dokumen dengan sistem nomor? Dalam penataan dokumen kantor ini dengan sistem nomor ini, arsip-arsip yang dimiliki atau yang kita simpan itu harus berdasarkan pada urutan-urutan nomor dari warkat yang terkait. Dalam sistem nomor urut ini, penataan dokumen dengan sistem nomor terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu dengan yang pertama ialah sistem nomor urut, sistem terminal digit filing, ketiga adalah middle digit filing, dan yang terakhir ialah duplex numerical filing. Ini adalah contoh dari sistem terminal digit filing yang kalian bisa lihat di dalam folder binder penyimpanan arsip ini, nomor 25 sampai 45, dan di belakangnya adalah nomor dari arsip tersebut. Yang kedua ialah contoh middle digit filing. Bentuk pengarsipannya seperti ini. Kita lihat perbedaan antara sistem terminal digit filing dan contoh atau sistem middle digit filing. Dan yang ketiga ialah duplex numerical filing. Kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi dalam sistem nomor urut itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah sistem terminal digit filing, middle digit filing, dan numerical filing. Kalian bisa melihatnya seperti ini. Tergantung dari perusahaan menggunakan sistemnya ini seperti apa. Yang kedua, penataan dokumen dengan sistem subjek atau pokok soal ataupun pokok masalah. Dalam penataan dokumen kantor menggunakan sistem subjek ini atau pokok masalah masalah ini atau pokok soal, arsipnya ini biasanya disusun dengan berdasarkan kesamaan subjek atau pokok permasalahan yang dimuat dalam tiap-tiap warkat. Nah, ini contohnya misalkan saya punya ada 4 folder permasalahan di sini. Yang merah ini adalah folder hukum, berarti ini adalah kaitan dokumen ataupun arsip yang berkaitan dengan hukum. Terus yang warna kuning ini adalah humas. Jadi semua folder ataupun semua arsip yang berkaitan dengan humas. Yang hijau ini adalah folder yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat ini ialah folder warna biru, folder yang berkaitan atau arsip yang berkaitan dengan kredit, dan yang terakhir ini adalah folder warna jingga yang berkaitan dengan personalia, ya, bagian personalia. Jadi di sini kalian harus membuatnya menjadi beberapa folder. Jadi misalkan di dalam sebuah instansi itu mempunyai banyak unit usaha, unit kerja. Untuk itu kalian harus membuatnya seperti ini: arsip hukum, arsip humas, arsip keuangan, arsip kredit, dan arsip personalia. Itu pun terserah kalian, tergantung seberapa banyak instansi membutuhkan folder atau pokok soal atau pokok permasalahannya diklarifikasikan. Yang ketiga ialah penataan dokumen dengan sistem abjad. Apa itu penataan dokumen dengan sistem abjad? Ini adalah cara penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Ini merupakan sistem penyusunan yang menggunakan urutan-urutan abjad dari nama orang,
nama badan usaha, nama badan instansi, perusahaan, organisasi yang tertera pada warkat. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Di folder pertama atau di folder storage pertama ini kita punya storage A sampai F, ada penyimpanan A sampai F, dan di sini ada A, B, C, dan F. Di sini ada berarti ada 6 ada 6 guide atau 6 pembatas. Jadi kita susun menggunakan urutan abjad. Misalkan saya ingin buat urutan abjad dari nama orang. Berarti kalau misalnya nama orang ataupun nama barang, nama badan, A itu berarti khusus yang depannya A, saya masukkan di folder atau storage yang di sini. Begitu selanjutnya. AF, GL, ML, and SZ. Saya baginya menjadi seperti ini. Dan ini seandainya saya ingin mempunyai urutan abjadnya berdasarkan sistem abjad pekerjaan seperti ini. Car, computer AV ini di bagian di folder C. Ini guide C, dan ini jenis filenya seperti ini. Dan T, lihat di belakangnya ada types of new history here. Oke. Selanjutnya yaitu adalah penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis. Penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis merupakan cara penyimpanan arsip yang penataannya didasarkan pada urutan-urutan tanggal yang tertera di dalam sebuah warkat. Misalkan seperti ini, saya membuat ada 4 storage, yang hijau ini adalah 4 storage bulan, Januari, Februari, Maret, dan April. Dan misalkan di dalam tahun 2009 saya buatnya April, Maret, Februari, Januari. Jadi file yang ada di tahun 2009 itu akan tertata rapi sesuai dengan bulannya. Jika dia kronologisnya terjadi pada bulan Januari, maka file tersebut harus diindeks atau harus diarsipkan pada bulan Januari atau kalian simpan di storage Januari atau folder Januari ini. Lalu daftar klarifikasi tanggal ini kita bisa juga menentukan jika perusahaan itu ingin menentukan, oh ya, ini saya pengen membandingkan dokumen tahun 2009, dokumen tahun 2010, 2011, 2012, maka lebih baik kita gunakan seperti ini, terdiri dari 3 saja. Jadi dalam sistem tanggal sebetulnya ini tidak perlu dibuat suatu daftar klarifikasi karena bagian tanggal sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari 3 bagian, tahun, bulan, dan tanggal. Jadi sangat simpel sekali seperti ini. Oke. Dan terakhir ialah sistem penataan dokumen dengan sistem wilayah. Sistem penataan dokumen kantor dengan menggunakan sistem wilayah ini arsip yang dimiliki atau disimpan dengan didasarkan pada pembagian wilayah yang tertera pada asal surat. Misalkan saya bilang gini, jika saya buat di label posisi kiri ini adalah Singapura, Filipina, Muay, Malaysia, Jepang, Indonesia, Brunei, Amerika. Kita mulai dari Amerika, Brunei, dan terakhir adalah Singapura. Dan di sini ada label posisi kanan ini ialah daerah atau wilayahnya. Kita buka di sini di Indonesia, Kedubes USA, Krakatau, Kedubes Ina. Nah, posisinya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita pastikan mana, jika kalian ingin bertanya mana dokumen atau sistem penataan dokumen apa yang cocok atau yang sangat bagus, tidak ada sebuah sistem yang sangat bagus, tapi tergantung dari tujuan dari perusahaan tersebut. Apakah kalian ingin menggunakannya dengan sistem nomor? Apakah di perusahaan Anda lebih tepat menggunakan sistem wilayah? Apakah di perusahaan kalian lebih cocok menggunakan sistem abjad? Ataukah barangkali di sistem perusahaan kalian menggunakan sistem kombinasi itu semua?
Jadi di sini pokok permasalahan. Jadi tidak ada sistem yang tepat, tapi pastikan mana yang paling gampang atau paling mudah dalam membantu proses kinerja tata kearsipan di perusahaan kalian. Itu saja pelajaran penataan dokumen, sistem wilayah, sistem nomor, pokok permasalahan sudah kita bahas hari ini. Kita akhiri saja pelajaran hari ini. Jika ingin bermanfaat, jangan lupa share, like, dan komen. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you.